Astaga, panjang sudah ulun menjelaskan sekali masih di mute. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas informasinya. Gini Kak, pengalaman ulun, PKG PJOK ini emang program seluruh Indonesia Kak. Seluruh guru PJOK seluruh Indonesia emang dikhususkan bagi sebenarnya banyak angkatan-angkatan yang ibaratnya itu yang masih belum dipanggil atau gelombang-gelombang yang masih akan pasti akan dipanggil, dan nanti yang belum ikut yang masih PPG nanti kemungkinan di gelombang berikutnya akan dipanggil lagi Kak. Ini emang sudah didata Kak ya. Jadi ibaratnya itu kada apa-apa bagian pian tetap ulun, jadi yang ada-adanya aja. Takutnya karena semakin semakin lama gelombangnya semakin kuat gelombangnya, biasanya kayak itu kayak guru penggerak Kak. Kayak guru penggerak angkatan 1 2 3 santai aja nya Kak. Angkatan yang 5 6 7 sampai 9 itu lebih ketat. Sampai sekarang ini sudah guru penggerak itu yang ulun tahu itu angkatan 11 12 sudah Kak jalan. Kalau kakak ini kan cuma gelombang 2, angkatan kedua anggapannya. Ulun angkatan 1, kakak-kakak angkatan kedua. Jadi ibaratnya itu kakak-kakak semua insya Allah ilmunya pasti akan bermanfaat, atau kalau ibaratnya itu kalau kakak mau maju sebagai narasumber atau fasilitator kemungkinan masih akan dihargai Kak. Jadi ibaratnya untuk yang ibaratnya itu masih banyak guru-guru PJOK yang masih belum mengikuti ini Kak dengan kendala atau alasan tertentu atau sebagaimana. Jadi seperti guru penggerak yang terdahulu Kak ya, pengalaman kita seperti itu Kak. Jadi ada peribahasa itu ulun diingatkan karena ulun kan guru penggerak angkatan ke-6. Jadi yang memfasilitatori ulun itu angkatan 1 2 atau 3 Kak ya, atau 4 bahkan jadi fasilitator ulun. Di situ mereka ibaratnya itu oh kalau sudah jadi lumayan ya jadi fasilitator ini, tergantung orang-orangnya kan, enggak semuanya yang mau. Jadi pengalaman ulun ibaratnya itu pasti akan terpakai, apalagi di gelombang-gelombang yang di awal-awal ini lawan tugas-tugasnya insya Allah akan menyesuaikan. Lawan juga pengalaman ulun di angkatan pertama untuk uang uang kuota atau uang yang kerja ibarat itu dalam 3 bulan ini insya Allah akan diganti, pasti akan diganti dari BGP Kalsel Kak. Dari BGP Kalsel itu 1,5, insya Allah 1,5 ditotalkan Kak ya, sama yang daring maupun luringnya di situ kayak. Jadi ibaratnya itu akan diganti kuota kita dalam mengikuti pembelajaran PJOK ini. Jadi insya Allah per bulan, dan nanti ada yang namanya tatap muka nanti per hari juga kurang lebih 7 hari insya Allah. Kemungkinan yang sebelumnya akan dilaksanakan di hotel atau di BGP Kalsel, nanti akan bersama-sama dengan guru-guru PJOK antar kabupaten atau kabupaten yang lainnya, tergantung nanti yang bagian di atas yang akan menentukan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Kak sebelum kita memulai Kak? Mungkin sudah kita mulai Kak ya, sudah cukup sambil menunggu kawan yang lain. Kita mulai aja Kak ya. Siap ya? Siap Pak. Oke, terima kasih Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran tatap maya ketiga dalam program PKG PJOK gelombang 2 wilayah Kabupaten Batola, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah kita untuk yang ada ini sudah ini sambil menunggu kawan-kawan yang lain Kak ya. Sambil di mungkin ada kegiatan. Ya Kak Dodi alhamdulillah sudah berhadir. Alhamdulillah terima kasih Kak Dodi sudah berhadir. Mungkin nanti bisa dilihat lagi penjelasan-penjelasan ulun sebelumnya yang mengenai pengalaman yang terdahulu, insya Allah ya izin Kak ya. Halo Kak.
Untuk informasi Kak Adiatma lagi di jalan tadi baru sampai Kak. Ini lagi mau menyalakan laptop katanya. Terima kasih, kita izin share screen Kak ya untuk memulai pembelajaran di PowerPoint. Sudah mulai terlihat Kak ya? Sudah nampak Kak ya? Terima kasih. Ya. Kayaknya ya, jelas saja ialah apa perlu diperbesar lagi Kak tampilannya. Oke, kita akan mulai modul 1.2 dalam pembahasan baru yang alhamdulillah di modul 1.1 sudah kita selesaikan di materi tentang bagaimana guru untuk bisa memanfaatkan refleksi setelah pembelajaran. Setelah ini kita akan memulai modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk melihat kekuatan atau aset dan potensi yang ada di dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini termasuk materi yang ulun senangi Kak, karena ibaratnya itu sebagai membuka wawasan ulun sebagai guru PJOK sebelumnya. Semoga kakak bisa merasa atau mendengarkan dan mengetahui dan mendapatkan ilmu yang sama atau ya bahkan lebih dari pembelajaran modul 1.2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita mulai di ruang virtual ini. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum memulai, kita awali dengan kesepakatan bersama, Kak ya. Yang pertama, bagi yang sinyalnya yang bagus atau jaringan di wilayahnya bagus, dipersilakan untuk menyalakan kamera Zoom-nya agar kita saling bisa menyapa satu sama lain, satu kelompok Kak ya, satu kesatuan kita ini saling membantu, insya Allah saling membantu saja, saling memotivasi dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Yang kedua, mematikan mikrofonnya Kak ya apabila tidak dalam ingin berbicara. Oke, yang ketiga, diharapkan kakak semua untuk bisa hadir seutuhnya. Maksudnya hadir seutuhnya bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi apa yang kita sampaikan di ruang virtual ini, dalam ruang tatap maya ini dapat ilmu yang insya Allah menjadi amal jariah kita nantinya yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik maupun rekan sejawat kita di sekolah. Yang keempat yaitu menghargai waktu bersama Kak. Jadi kita hargai dalam waktu kurang lebih 90 menit ini yang sudah kurang lebih insya Allah 10 menit sudah kita mulai Kak ya. Jadi kurang lebih 80 menit lagi kita hargai waktu itu untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam modul 1.2 ini. Setelah itu yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat yang ada emot, emoji untuk bisa saling menghargai atau raise hand atau speaker atau mau menghidupkan mikrofon untuk bertanya bisa untuk fitur chat, komentar atau sebagaimana untuk bisa saling mengingatkan. Oke, yang keenam yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, untuk tambahan-tambahannya nggak apa-apa apabila ada yang mau membawa cemilan, makan makanan ringan atau minum kayak asal jangan makan makanan yang berat, apalagi sambil makan besar, kada betawaran nggak pulang. Nah, ya Allah. Tapi kada apa-apa kita
Ibaratnya itu sambil yang penting kalau parut kanyang nih, kalau bahasa Banjarnya itu nyaman toh. Ibaratnya itu lebih fokus daripada parut lapar. Oke Kak ya, terima kasih. Lanjut Mohon dalam maaf Bang, hanya datang ada ke juru waktu. perutnya. Oh, Masya Allah. Lanjut Kak, Alhamdulillah masih bisa aktif turun, salut benar. Mudah-mudahan ilmunya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Amin. Mohon maaf ya. Amin. Oke, di slide keempat yaitu kemana. Nah, jadi kemana sih kita akan berselancar dalam pembelajaran pada malam hari ini? Oke, nanti menjelaskan di slide berikutnya. Tujuan kita pada malam hari ini dalam tujuan luasnya yaitu bagaimana nantinya pendidik atau guru dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Jadi masih tetap sama kayak ya. Jadi yang diharapkan pendidik itu bisa memfasilitasi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pada pelatihan dalam modul 1.2 ini yaitu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam kurung aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik seluruhnya. Jadi usahakan seluruhnya tanpa pandang kasih, ibarat itu tanpa memilih, pokoknya kita samaratakan pelayanannya, usahakan ibaratnya itu tetap sama takaran-takarannya. Walaupun kemampuan yang beraneka ragam, karakteristik yang beraneka ragam tetap kita layani semaksimal mungkin. Insya Allah semoga kita menjadi bisa guru yang seperti itu. Oke, lanjut. Tujuan capaian umum modul ini yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi masih fokus kepada berbasis aset atau kekuatan Kak ya, tapi bukan yang kepada kekurangan. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat dalam slide berikutnya. Oke, capaian pembelajaran khusus atau modul. 1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Jadi guru atau kita, kakak-kakak semua diharapkan bisa mengidentifikasi atau mendapatkan sumber daya. Sumber daya itu maksudnya itu kekuatan yang ada di sekolah untuk sah melaksanakan pembelajaran PJOK. 2. Guru dapat menggunakan sumber daya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Halo Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang hebat, insya Allah sebagai guru PJOK di wilayah Batola bisa memfasilitasi peserta didiknya. Tujuan dari sisa kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Yang kita jelaskan tadi ini, agenda kita pada malam hari ini adalah kurang lebih 90 menit. 90 menit Kak ya. Yang 5 menit pertama itu adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Dan 10 menit berikutnya adalah bagaimana nanti kakak-kakak atau kita semua bersama-sama bisa berpikir berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking. Bagaimana nanti kita akan jelaskan Kak. Dan 60 menit berikutnya ini lumayan lama ini kita melaksanakan diskusi Kak. Jadi diharapkan kakak-kakak aktif dalam berdiskusi untuk mengidentifikasi situasi yang 3, 4, dan 5 yang ada, yaitu situasi 3-nya yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Aset apa aja yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK nanti kita akan lihat di situasi 3. Dan situasi keempat itu akan menerapkan pendekatan aset based thinking.
Pendekatannya seperti apa nanti kita akan pelajari bersama. Situasi terakhir yaitu situasi 5, bagaimana nanti kita bersama-sama bisa memanfaatkan aset secara maksimal. Yang ke-10, yang berikutnya 10 menit berikutnya yaitu pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan. Pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan yang ada di sekolah kakak masing-masing. Baik dari sebenarnya ada 7 aset Kak ya, nah nanti kita akan pelajari. Setelah itu 5 menit terakhir yaitu penutup, refleksi dan foto bersama. Untuk foto bersama semalam itu kayaknya pencetan ulun yang ada kesalah atau ada masuknya bisa mau bisa kada Kak. Ulun coba, mohon maaf lah, jadi dokumentasi foto bersama itu agak kurang, tapi bisa di-scan screenshot di video pembelajaran kita. Mohon dimaklumi Kak. Oke, sudah sama. Agenda detailnya 5 menit pembukaan, 10 menit kesan terhadap aset based thinking, 10 menit studi kasus 3, 10 menit berikutnya mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip aset based thinking. 10 menit studi kasus kelima, 10 menit di mana posisi guru PJOK dalam pemanfaatan aset yang dimiliki, 10 menit berikutnya studi kasus yang keempat, 10 menit berikutnya bagaimana strategi pemanfaatan aset dalam konteks pembelajaran PJOK, dan yang terakhir ada penutup. Lanjut. Apa? Nah, apa sih kekuatan atau aset based thinking tersebut? Ini dari ada yang bisa ulun ambil dari Mahatma Gandhi. Itu adalah ada pepatah atau kata-kata, bukan yang aset based thinking sih, bukan penjelasan itu. Pepatahnya dalam Mahatma Gandhi mengatakan, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, kekuatan itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik kita, tapi atas kemauan yang tidak tergoyahkan. Komitmen kita atau disiplin kita, integritas kita dalam mencapai keinginan tersebut agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita harus tetap fokus atau harus mempunyai kemauan yang disiplin, yang tak tergoyahkan oleh apapun. Oke, terima kasih. Lanjut. Apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah pelaksanaan PGP ini, PGP, Program Pendidikan Guru. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking atau pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan? Boleh. Sebelum memulai Kak ya, pandangan Anda, pandangan kakak-kakak boleh di chat di kolom chat ini untuk sedikit atau 2 kata, 3 kata, apa sih pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Misalkan contoh politik itu termasuk aset juga, politik, budaya, agama, dan yang lain-lain. Silakan kepada kakak yang untuk bisa belajar bersama-sama memanfaatkan fitur chat untuk menanyakan apa sih aset based thinking itu atau pendekatan berbasis aset. Pendekatan yang seperti apa? Boleh, tapi sambil itu ulun selajur jalan sambil menunggu Kak ya. Sambil jalan untuk bisa menjelaskan biar bisa nanti kakak mengenalkan apa sih, apa based thinking adalah titik-titik. Keistimewaan aset based thinking itu adalah titik-titik. Oke, kita lanjut ya. Oke, izin ulun stop share yang di sini. Mau
membuka apa ini ya modul 1.1 PDF modul belajar kita. Izin. Justin. Ya, siap. Boleh sambil cemil, sambil minum kopi atau apa gitu, teh hangat, sambil mendengarkan. Boleh kalau ada yang agak masih belum dipahami, boleh ditanyakan Kak. Kita sama-sama. Oke, izin kakak hebat, Ulun Hafiz Ansari di sini sudah waspada duluan karena seperti biasa laptop kalau sudah jalan agak lama itu agak mati atau stop Kak ya. Jadi mohon dimaklumi, ini lagi merestart, kita sambil sama-sama Kak ya. Terdengar Kak ya? Masih aman? Halo. Terdengar Bapak Ansari, tapi mohon maaf ulun sedikit Ya, agak suara kipas angin pian parak tanah. napas benar itu supaya kada panas saya padahal. Hai, inggih. Ampun maaf ulun. Ya kada apa-apa, siap. Sedikit. Ini agak jelas kayak aman. Ya, Oke, jangan mantap. sebenarnya ada beberapa aset ulun jelaskan sambil menunggu HP laptop bernyala lagi. Sinyal kayaknya jaringan juga atau nggak bisa panas. Gini, aset based thinking itu atau berdasarkan kekuatan itu kenapa kita harus pelajari, karena kita harus bisa mengidentifikasi apa-apa saja di sekolah atau di lingkungan sekolah yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran PJOK atau kita sebagai guru khususnya atau nanti sebagai pemimpin atau jadi insya Allah jadi kepala sekolah atau apa itu insya Allah akan bermanfaat kayak karena jadi yang pertama itu rasanya dari aset fisik. Aset fisik itu bisa berupa aset fisik itu berupa benda-benda yang ada di lingkungan sekolah Kak. Nanti lebih rincinya ulun jelaskan. Habis itu aset manusia. Di situ ada peserta didik, kita sebagai guru PJOK juga. Setelah itu ada kepala sekolah atau para peserta didik, bahkan orang tua itu termasuk aset manusia yang nanti bisa akan kita kembangkan atau kita identifikasi apa yang bisa nanti kita akan manfaatkan kayak baik dari diri kita sendiri, peserta didik kita maupun rekan sejawat kita di sekolah. Setelah itu kemungkinan ada juga aset lingkungan. Jadi bagaimana nanti lingkungan kita manfaatkan, misalkan di daerah perairan. Jadi sebagai guru PJOK bagaimana nanti memanfaatkan di daerah perairan. Setelah itu aset agama dan budaya. Jadi ada agama dan budaya, misalkan di lingkungan sekolah kita itu ada di wilayah yang kuat akan agama, setelah itu ada kuat akan budaya. Nah itu yang bisa nanti insya Allah yang bisa nanti kita akan pelajari atau kita akan manfaatkan. Setelah itu juga ada yang namanya aset politik Kak. Aset politik yang nanti bisa akan kita manfaatkan juga bersama. Sorry, mohon maaf.
Alhamdulillah sudah bisa masuk kembali. Mohon maaf atas gangguan non teknisnya Kak ya. Dengar aman. Setelah itu izin ulun coba lagi. Terima kasih. Izin share screen lagi Kak ya. Terlihat Kak modul yang ulun share screen? Izin. Terlihat, Kak. Iya, terima kasih. Mana ya? Ya. Oke, dari Glasarium yang bisa ulun ambil dari asset based thinking, apa sih asset based thinking itu atau berpikir berbasis aset atau kekuatan? Aset yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologis yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Itu Kak ya. Setelah itu juga deficit-based thinking atau pendekatan berbasis kekurangan, hambatan atau masalah. Nah, ini tadi yang di atas tadi kan kekuatan, sekarang yang di bawah ini adalah pendekatan yang berbasis pada kekurangan atau berbasis pada masalah. Dikarenakan masalah ini, jadi fokusnya terhadap masalah. Jadi apa sih itu? Jadi memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu yang akan dilihat dengan cara sudut pandang yang negatif, Kak ya. Jadi pada sudut pandang yang negatif. Setelah itu di bawahnya aparative theory atau EI, sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologis positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Oke, mungkin masuk yang menjelaskan sambil waktu saya. Tujuan pembelajaran secara khusus
Guru dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis aset. Guru dapat memahami materi pendekatan berbasis aset. 3. Guru dapat memahami 7 aset, yaitu manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama dan budaya, serta fisik, lingkungan alam dan finansial. Jadi ada 7 aset kayak yang nanti yang bisa akan kita pelajari apa yang harus kita ketahui. Jadi 7 aset di situ ada yang 1 manusia, 2 sosial, 3 politik, 4 finansial, 5 budaya, agama dan budaya. Setelah itu 6 fisik, 7 lingkungan alam. Ini finansialnya ada 2 di sini kayak ya. Dan yang 7 yang terakhir lingkungan alam. Dikaitkan dengan PJOK dan bagaimana 7 aset dapat dioptimalkan di pembelajaran olahraga dan kesehatan. Yang terakhir, guru dapat menganalisis kasus-kasus yang terkait isu-isu dalam PJOK dan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Seperti yang sudah ulun bagikan di grup, modul ini kita mempelajari 7 aset. Apa sih? Yang pertama, sudah ini pendekatan, izin. Nah, ini ada tabel dalam pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Yang dari sebelah kiri itu terlihat berpikir berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, dan sebelah kanan itu berbasis pada aset atau kekuatan. Di mana berbasis pada kekurangan, fokus dalam masalah dan isu. Jadi guru itu atau kita itu fokus pada masalah dan isu. Jadi fokus pada masalahnya aja. Kalau berbasis pada itu fokusnya malah kepada aset dan kekuatan yang bisa diambil. Ya. Fokus pada aset yang ada dan kekuatan yang ada pada sekolah atau pembelajaran PJOK tersebut. Setelah itu dari yang berbasis pada kekurangan itu berputar pada masalah utama. Misalkan anak tersebut misalkan suka membolos atau suka terlambat. Jadi itunya aja yang difokusi. Kenapa terlambat? Gini kita salahkan. Jadi fokusnya kepada itu. Jadi artinya itu kita agak kurang semangat atau bahkan bisa mendoktrin apa aja itu. Setelah itu kalau berbasis pada aset atau kekuatan itu membayangkan masa depan. Kita lihat bayangkan masa depan mereka, apa yang bisa kita gali kepada peserta didik itu, apa aset-aset yang bisa kita kembangkan dari peserta didik yang bermasalah tersebut. Jadi kita cari karakteristik apa yang mereka sukai. Jadi kemungkinan apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan kita cari tahu berdasarkan profil belajar peserta didik tersebut. Misalkan dia lebih suka seperti ini, dia inginnya seperti ini. Kita lihat masih bisa kita pakai atau tidak, kita timbang-timbang, kita bisa kita lakukan. Jadi bisa memotivasi mereka jadi agar mereka tidak terlambat atau tidak suka membolos lagi dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu bedanya kayak antara berbasis pada kekurangan atau berbasis pada kekuatan. Di sini masih banyak lagi. Dari berbasis kekurangan itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa saja yang kurang ini, atau apa sih yang kurang dari ini, apa sih yang kurangnya lagi. Jadi fokusnya pada kekurangan. Sedangkan yang berbasis kepada aset atau kekuatan, jadi berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi diharapkan kita itu berbasis pada kekuatan, jadi kita bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Jadi apa sih yang kita bisa diraih? Misalkan anak peserta didik ini ikut lomba 2SN lari kayak dari aset manusia, misalkan dari peserta didik, tanpa kita latih yang maksimal, mereka sudah juara di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.
apalagi dapat dilatih lawan yang baik. Jadi bisa kita bayangkan dengan program yang kita baik bekerja sama dengan pelatih atletik atau minta saran bagaimana sih mengembangkan agar dapat meningkatkan dalam misalkan dari SD, SMP, dan SMA. Mungkin ada program-program yang tersendiri kayak nggak bisa disamaratakan antara SD, SMP, dan SMA agar bisa mendapatkan prestasi maksimal anak tersebut. Jadi ibaratnya itu seperti itu kayak. Ini misalkan kalau yang kekurangan tadi malah fokusnya masih kurang, masih belum juara 1, misalkan juara 2. Jadi fokusnya kurang aja. Itu Jakarta tahu tadi ini ibaratnya seperti itu Kak ya. Agar bisa dipahami. Setelah itu next fokus yang berbasis kepada masalah adalah fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi yang berbasis kekurangan itu dia fokusnya mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi tidak bisa mengembangkan potensi dari sekolahnya tersebut kayak memanfaatkan aspek finansial dari sekolahnya tersebut. Jadi dia fokusnya mencari ke lain dulu. Itu boleh juga dari aset politik sebenarnya. Setelah itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan yang berdasarkan kekuatan tersebut. Setelah itu yang berdasarkan kekurangan, bagaimana nanti bisa merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang berdasarkan kekuatan tadi, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi kita visinya apa, tujuannya berdasarkan apa kekuatan, yang berdasarkan kekuatan yang ada. Setelah itu yang terakhir, mengatur yang berbasis kekurangan itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau yang aset tadi melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Jadi ada program yang sudah kita laksanakan Kak ya. Next, mungkin bisa jelaskan yang 7 aset tersebut karena menurut Ulun itu penting sih untuk tugas-tugas kita juga untuk kedepannya. Kemungkinan di LMS ada tugas kita kayak ini kan tanggal 27. Tugas yang due date-nya itu kemungkinan ada yang namanya tanggal 30 kayak 3 hari ke depan itu kita menemukan tugas. Jadi untuk yang Sabtu hari besok itu agak santai, tapi harus tetap aja kayak buka-buka LMS sambil lihat-lihat elaborasinya boleh diisi. Tapi yang penting itu adalah yang ada due date-nya Kak. Yang ada due date-nya misalkan yang penting itu padahal tugasnya yang ada due date-nya. Yang kayak tadi itu kan tanggal 26 itu ada due date-nya Kak. Ada due date-nya di tanggal 26 tuh. Sekarang kalau untuk yang 1.2 yang ada due date-nya adalah di tanggal 30. Jadi di elaborasi itu boleh aja kurang maksimal tapi dimaksimalkan nantinya yang ada di due date-nya karena di situ kumpulan yang ibaratnya itu yang dikumpulkan ke BGP Kalsel. Oke, kita masuk ke 7 aset tersebut. Kelewatan kayak. Izin Kak ya, mohon maaf. Oke, ini merupakan 7 aset yang bisa kita manfaatkan, yaitu yang pertama aset manusia. Aset manusia yang bisa kita manfaatkan, di mana di situ ada yang namanya peserta didik, Kak. Ada yang namanya khususnya peserta didik, karena mereka memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah pengembangan. Murid bisa mengekspresikan dirinya yang menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya dan dapat belajar gerak, tapi ketika bergerak juga belajar. Gitu ya. Dan dapat belajar gerak, tapi ketika bergerak juga belajar. Oke. Jadi belajar
melalui gerak. Setelah itu aset manusia tersendiri yaitu guru PJOK sendiri, Kak. Kita sendiri sebagai guru PJOK merupakan aset sekolah yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dikembangkan untuk kompetensinya, yaitu karena memiliki paradigma berpikir berbasis kekuatan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Guru PJOK yang dapat mendorong PJOK sebagai kebutuhan penting bagi setiap anak untuk hidup aktif sepanjang hayat. Guru PJOK yang memiliki ide, gagasan, karya, inovasi, dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar peserta didiknya. Kak Endik. Alhamdulillah, mohon maaf Kak Endik ya, nggak otomatis soalnya ini. Alhamdulillah Kak Endik bisa masuk ke ruang virtual kita di minggu 3. Tadi ada kesibukan, beliau menuju Balikpapan. Alhamdulillah masih bisa ikut. Terima kasih Kak Endik sudah menyempatkan waktu. Ulun salut, ibaratnya untuk mengapresiasi atas keinginannya untuk bisa bergabung dalam melaksanakan PKG PJOK kita pada malam hari ini. Oke, lanjut. Izin melanjutkan share screen-nya. Setelah itu aset dari manusia tersebut yang ketiga adalah orang tua. Orang tua merupakan aset dari manusia yang bisa kita identifikasi yang dapat dilibatkan. Jadi orang tua bisa dilibatkan perannya sesuai keterampilan atau profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan memperkuat pembelajaran PJOK di sekolah. Misalkan peserta didiknya ini yang sekolah ada, misalkan siswanya sekolah di sekolah kita, misalkan ada orang tuanya merupakan atlet juara PON atau atlet SEA Games atau atlet Asian Games atau sebagaimana yang aktif dalam pembelajaran olahraga, mereka bisa menjadi narasumber. Misalnya kan boleh aja nih, misalkan si Amat nih punya orang tua yang juara PON atau bagaimana, misalkan kalau di Batolan biasanya dayung gulatnya bagus juga, tinju lumayan juga, jadi misalkan seperti itu Kak ya, pencak silatnya bagus juga, jadi berarti bisa jadi narasumber yang berhubungan langsung dalam pembelajaran olahraga atau sebagai mana mestinya misalkan yang bisa kita manfaatkan dari aspek orang tua tersebut. Oke, yang kedua yaitu aset sosial. Aset sosial itu berupa yang bisa kita ambil di sini dijelaskan. Aset sosial yaitu suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK. Jadi ibarat itu mempengaruhi suasana kayak karena termasuk sosial, bagaimana kita bersosial, atau aset sosialnya misalkan menunjang atau mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Misalkan halaman kita ini, kita tuh memakai halaman desa atau kampung, halaman olahraganya mungkin karena itu lebih luas, jadi ibaratnya malah disuruh atau di bagian olahraganya di sini aja karena lapangannya bagus, dijar warga atau orang kampung yang ibaratnya itu mendukung. Jadi itu termasuk aset sosial Kak. Jadi itu termasuk aset sosial Kak ya. Misalkan ada padepokan pencak silat, komunitas bersepeda, komunitas senam. Jadi ada SSB yang mendukung, ibaratnya itu peserta didik kita yang bisa kita masukkan. Misalkan ada klub di lingkungan sekolah kita tuh, misalkan ada perguruan silat atau padepokan pencak silat, boleh aja kita siswa kita sarankan ke sana biar bisa berprestasi, karena kita di luar sekolah kan ada bisa, kalau untuk prestasi ini pasti ada jam lebih yang harus dispesialkan kepada peserta didik. Jadi boleh aja kita masukkan ke padepokan, misalkan kalau di pencak silat kan sudah di pertandingan O2SN, SSB juga sepak bola, misalkan yang lain-lain, senam bisa juga. Jadi kita masukkan aja Kak, nggak apa-apa kalau peserta didiknya atau mempunyai minat seperti itu. Setelah itu yang ketiga yaitu aset politik. Nah, ini merupakan ada kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah yang ada digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang
mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi ini merupakan, kalau tadi itu yang 3 tadi politik ya. Politik itu aset politik, ya betul. Ya, misalkan kebijakan-kebijakan yang ada dari kepala sekolah atau atasan-atasan kita yang mendukung pembelajaran PJOK. Jadi kita ibarat harus mempunyai politik tersendiri juga Kak dalam pembelajaran PJOK, biar ibarat pembelajaran kita itu bisa ibaratnya itu berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan atau berdasarkan potensi-potensi siswa yang bisa kita maksimalkan. Setelah itu dari yang kedua itu kebijakan guru PJOK terkait pembelajaran di kelasnya. Jadi termasuk politik juga, bagaimana kita politik pembelajaran kita PJOK terkait pembelajaran di kelas. Setelah itu ada yang keempat, yaitu aset lingkungan alam. Jadi misalkan di wilayah pegunungan atau pedesaan atau sungai, laut yang ada di sekitar sekolah, jadi kita bisa manfaatkan itu Kak untuk kegiatan olahraga, agar ibarat tuh kata orang tuh ada yang namanya itu bakat alam. Berbakat karena lingkungan alamnya mempengaruhi. Misalkan mereka itu mempunyai di daerah hutan yang mempunyai pohon-pohon tinggi, jadi misalkan panjat tebingnya bagus karena suka memanjat, misalkan seperti itu. Misalkan di daerah perairan atau ada sungai di wilayah situ yang anak peserta didiknya suka berenang atau berdayung, jadi bisa di olahraga air Kak. Jadi kayak seperti kita fokuskan ini anak tersebut jaga pian kayak ikut klub dayung atau fokus ke dayung, atau kita ikutkan lomba renang di O2SN. Itu kita potensi-potensi kita arahkan. Yang rumah pian parak sungai Kah, tinggi parak rancak berenang Kah, betul. Jadi ibarat tuh pian rancak hijau berenang, dikuatir renangnya anak lah pakai karet atau pakai beban lagi biar kayuhannya lebih kuat lagi, napasnya biar lebih bagus lagi. Misalkan dalam jarak 20 sampai 50 meter, jangan berstop kalau bisa. Jadi kita potensi kita arahkan aja peserta didik itu, tapi harus dengan yang diawasi orang tuanya. Kita orang tuanya kita ingatkan juga, ini anak pian ini Bapak Ibu A ibaratnya itu mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga berupa renang. Jadi ulun arahkan mereka itu agar nantinya insya Allah tahun depan akan mengikuti lomba renang. Jadi mohon dukungannya kayak atau bimbingannya atau monitoringnya secara langsung biar bisa mengawasi. Kalau kita mengawasi kata kawa juga sehari-harian ya Kak. Jadi kita arahkan ke orang tuanya masing-masing. Nah, itu sampai itu aja kayak agama budaya juga ada kayak tadi, berdasarkan agama atau budaya yang ada di lingkungan tersebut yang mendukung program-program PJOK. Jadi mungkin ini yang ibaratnya itu kalau finansial juga tentu aset fisik juga berupa yang ada di sekolah-sekolah kita yang bisa kita manfaatkan dari aspek fisik. Misalkan peralatan-peralatan yang lengkap bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Dari agama dan budaya setempat, misalkan budayanya apa, kita manfaatkan, kita lihat, kita identifikasi yang olahraganya lebih baik. Nah, seperti itu Kak ya, yang dimaksud dengan berbasis kekuatan dan berbasis aset. Izin stop share, ulun kembali lagi ke PowerPoint Kak. Yang sudah kita jelaskan tadi, asset based thinking adalah pandangan yang berbasis kepada potensi atau kekuatan yang ada di sekolah atau yang ada di dalam diri, yang merupakan ada yang 7 aset yang sudah ulun jelaskan tadi. Keistimewaan asset based thinking adalah yang terjadi juga keistimewaannya sudah dijelaskan juga tadi. Mengapa? Jadi mengapa kita akan mempelajari ini? Tentunya karena pembelajaran ini bisa membuat kita fokus kepada aset atau membantu organisasi sekolah
untuk mencapai solusi di dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki dalam pola pikir pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset, dan hal positif yang sudah dimiliki untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan atau visi. Jadi kita lihat, oh ini merupakan aset nih, ini aset sekolah anak peserta ini. Jadi kita sudah tahu identifikasi, setelah itu kita manfaatkan lagi. Misalkan aset fisik kita mempunyai halaman yang luas. Oh ini bus ini termasuk aset pembelajaran PJOK. Jadi kita manfaatkan halaman luasnya itu untuk kegiatan pembelajaran olahraga yang ibaratnya itu yang lebih efektif atau yang lebih menyenangkan. Setelah itu misalkan ada peralatan-peralatan, misalkan matras senam misalkan kebetulan ada di sekolah kita manfaatkan Kak. Kita manfaatkan, oh ini merupakan aset pembelajaran PJOK, kita sayangi dan kita manfaatkan dari aset fisik tersebut. Misalkan oh ini belum saya screen Kak ya. Oke, siap. Misalkan mempunyai senam lantai tadi kan ya, jadi punya matras senam. Jadi kita fokuskan anak itu bisa yang suka senam, yang punya keberanian, misalkan salto, yang sudah sulit-sulit terdahulu, misalkan karena dia di sungai, jadi mereka salto-salto itu sudah terbiasa. Jadi kita tularkan bagaimana kita laksanakan itu di matras. Jadi ibaratnya merupakan nilai yang tinggi kalau bisa sudah salto, handspring, handstand juga kan. Ibaratnya merupakan aset sekolah, ini bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran PJOK. Kita lihat juga identifikasi misalkan yang kurang diminati kabupaten lain atau kecamatan lain, ini misalkan di senam, kekuatan di senam, jadi ibaratnya ada peluang kita agar bisa tembus ke kabupaten. Gitu kayak seperti itu, misalkan ada bola banyak, kita manfaatkan dalam pembelajaran sepak bola yang baik juga, seperti itu. Setelah itu capaian pembelajaran, peserta didik berpartisipasi dari capaian pembelajaran yang bisa kita laksanakan, yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Nanti kita ada studi kasus. Nah, iya, ini ada studi kasus Kak, izin menyampaikan studi kasus yang ada. Kak Adiatma, izin Kak, ini pencet apa biar tampilannya langsung aja Kak? Atau siapa yang bisa yang PowerPoint ulun ini ibaratnya biar tampilannya kelihatan keseluruhan Kak. Ada yang ibaratnya biar di higanya ini kada kelihatan. Ada yang bisa bantu picik apa yang di atas nih ya? Yang mana Bang? Yang tampilan PowerPoint ulun nih. Biar ibaratnya itu biar bisa jelas kelihatan. Ini kurang jelas lah. Kontrol apa ya? Biar kelihatan full ya itu. Kalau yang ini kelihatan aja lah. Kontrol apa ya? Mungkin Pak Endik bisa bantu nah. Lupa ulun nah. Supaya kayak PowerPoint tuh langsung tampil nah. Ini dari Google Drive langsung ulun kada ulun download Kak. Oh. Di slideshow aja Kak, di slideshow aja. Oh, slideshow aja Kak ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini berkolaborasi kita. Kalau kada paham bertakon. Di sini Kak ya. Slideshow ya, izin slideshow. Oh ini kelihatan tuh kayak. Halo, tes. Nah, jelas Kak, kelihatan Kak. Oh ini. Nah ini ada studi kasus ketiga,
yaitu di sini dijelaskan pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dan capaian pembelajaran, pak gerak. Nah, ini pak gerak. Paraga lagi pak gerak sekarang ya di kasus ketiga. Pak gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Boleh nanti dibaca juga di dalam hati, bisa didengarkan. Pak gerak sangat membutuhkan dukungan kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dan dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan tempat kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan untuk bekerja sama. Setelah itu, kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunan dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Karena kepala sekolah dapat bernegosiasi, harapannya kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pemimpin perkebunan dan memantau MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak dapat berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dari kasus tersebut. Berdasarkan studi kasus ketiga, 1. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ini antara dua, berbasis kekuatan kah atau berbasis kekurangan? Kan begitu ya, kayak nanti bagian tian pilih, salah satu boleh raise hand atau nanti ulun tunjuk kalau ada yang raise hand. Izin, mohon maaf. Kita santai-santai aja, salah benarnya ibaratnya itu sama-sama belajar Kak. Setelah itu yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi ada 3 ya, jelaskan strategi apa yang Anda akan kembangkan berdasarkan pendekatan berdasarkan aset dalam situasi tersebut. Nah, ini ada deficit thinking yang berbasis kekurangan yang sudah ulun jelaskan tadi ya. Jadi ada yang mau picik apa ini lagi Kak? Kalau kembali ke biar kada kelihatan full Kak. Yang paling ujung di atas nih kayak. Express bang. Oh mantap banget. Anyar, terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah. Oke ya, tadi yang dari kasus ketiga Kak ya, kita dari Pak Gerak tadi, yang berdasarkan yang ulun ceritakan tadi, menurut Kian tadi itu setelah kita identifikasi bersama-sama, pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang digunakan guru, bukan
bukan yang kepala sekolah. Kira-kira siapa yang mau resign, Kak? Izin. Boleh saling berbagi pendapatnya. Ayo, Kak. Ayo, yang dari Pak Raga ini satu-satu aja. Apa masih kurang apa ya? Kasusnya masih beluman ingat atau apa coba ulun kasusnya ya. Boleh aja Kak curhat-curhat apa sih dari kasus 3 tersebut. Kalau menurut ulun dari yang guru tersebut, dari guru PJOK itu sudah melakukan berpikir berdasarkan kekuatan sih Kak. Aset itu berupa aset ya Kak ya. Sudah setuju Kak ya? Boleh bertukar pendapat. Kalau menurut ulun sendiri Kak, itu sudah berdasarkan dengan aset kalau untuk guru olahraganya. Karena ingin memanfaatkan Kak ya. Nah, izin Betul, Kak. ulun. Oke, ini izin. Kak Arham nih boleh sedikit minta pendapatnya Kak Arham nih untuk menjawabkan sedikit dalam kasus 3 ini perwakilan sih. Nanti mungkin ada kasusnya, ada 3 kasus kita Kak. Sedikit ada kurang lebih 30 menit untuk membahas 3 kasus tersebut, insya Allah cukup aja. Untuk Kak Arham nih, izin Kak. Ya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, Mohon terima izin Kak. kasih. Kita sama-sama belajar Kak ya. Oke, siap Kak. Biar ada pengalaman. Oke, yang pertama Kak, menurut Kakak indikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh guru PJOK atau penggerak tersebut dalam situasi tersebut? Apakah berdasarkan kekuatan kah atau berdasarkan aset atau kekurangan? Ya, mohon izin Kak menjawab. Menurut ulun Oke. itu emang dari guru olahraganya itu sudah berpikiran kekuatan Kak. Sedangkan kepala sekolahnya itu kekurangan Kak. Nah, Tinggi seperti itu. betul Kak. Oke, yang untuk yang soal kedua Kak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dalam suatu situasi ketiga nih, ada yang di sekolahnya aja. Oh, inggih. Aset apa saja yang ada yang bisa dimanfaatkan? Itu sepemahaman ulun, sepenangkapan ulun dari kasus itu ada aset lingkungan Kak, Ya ada betul, nggih. aset manusia Kak ya, Iya. ada aset politik juga Kak. Nah, Iya betul Kak. Di uh, lingkungan tadi berupa kebun kopi tadi Kak ya. ya betul Kak. Di ruang sekolah tadi ada kebun kopi yang mempunyai halaman untuk tempat berolahraga yang sangat luas. Bahkan ada jalan tembus yang menuju sekolah dari kebun kopi tersebut yang bisa diakses oleh peserta didik atau siswa-siswa untuk lebih dekat menuju sekolah. Ya Kak ya, jadi lingkungannya itu kalau seandainya bisa berpolitik dengan baik, ibaratnya itu sangat bermanfaat. Nah, jadi itu yang jadi guru PJOK yang inginkan tadi, yang dari Pagrak tadi. Setelah itu dari betul sekali kata Kak Arhamni tadi. Setelah itu, Kak, yang nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan yang Kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, kalau seandainya Kakak dari guru PJOK-nya ini, kalau dari guru PJOK yang dari Paggerak ini kan pasrah terhadap cuma bertumpu kepada kepala sekolah aja. Kalau misalkan dari Kak Arhami tersebut, misalkan nih Kak Arhami dalam posisi tersebut, apa sih yang ingin Kakak lakukan dalam situasi yang agar ibarat pendekatan berbasis aset ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi? Oke baik, izin Kak. Mungkin kalau saya
melakukan ini, minta izin dulu ke kepala sekolah untuk bernegosiasi kepada kepala perusahaan kopinya tadi, Kak. Nah, mungkin kan karena pemikiran kepala sekolah mungkin nggak berani atau pemikirannya hanya tidak bermasyarakat. Nah, jadi kita coba sendiri untuk yang bernegosiasi izin kepala sekolah. Seperti itu, Kak, strategi yang mungkin dilakukan. Nah, Oke, siapa terima tahu kasih dengan Kak Arham nih atas pendapatnya. Boleh tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan Kak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Betul sekali, karena ibaratnya itu kalau ibarat dari itu sangat aset yang sangat-sangat baik, karena di lingkungan sekolah eh, karena di sekolah sangat berpotensi untuk menunjang pembelajaran PJOK Kak ya. Terima kasih Kak Arhami. Betul, kalau Ulun sendiri juga seandainya Ulun di posisi itu, kemungkinan kita sendiri dengan baik, dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kebersamaan untuk lingkungan sekitar juga yang berdekatan, khususnya dalam perkebunan kopi tersebut, berinisiatif secara langsung untuk bisa bekerja sama untuk melaksanakan dengan MOU tadi, dengan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, nanti apa yang agar bisa disepakati secara bersama agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin Kak ya. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain untuk studi kasus yang ketiga ini. Ulun persilahkan Kak. Kalau cukup saja, ulun lanjut nih di slide berikutnya Kak ya. Oke, siap lanjut ke slide berikutnya Kak ya. Mungkin sudah cukup Kak ya. Tolong Kakak, tolong paham aja menurut ulun. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan, hambatan atau masalah yang mungkin yang dari kasus 3 tersebut yang seperti kepala sekolah kan ya, mereka fokusnya terhadap mereka itu tertutup, jadi fokusnya terhadap yang tertutup tersebut, tapi ibaratnya itu belum dicoba. Beda sekali, emang sudah misalkan ada berapa puluh kali sudah dicoba, misalkan berapa kali sudah dicoba, ini belum sama sekali dicoba, tapi cuma dengar-dengar kata-kata orang aja. Itu ibaratnya itu berbasis kepada kekurangan Kak ya. Jadi seperti itu, memusatkan perhatian apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja, segera sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Jadi apa saja diharapkan itu tidak terjadi kepada kita sebagai pendidik, khususnya guru PJOK di wilayah Batola atau kakak-kakak semua di grup ini, agar jangan berpikir pada aspek kekurangan, tapi kekurangan tersebut harus kita ketahui dengan kita refleksi. Kekurangan tersebut akan kita ketahui dengan cara berefleksi tadi yang di modul 1.1, akan tetapi jadi apa sih, tapi kita tetap fokus kepada kekuatan-kekuatannya agar ibaratnya tidak terulang lagi, agar kita fokus pada kekurangan yang ada. Setelah itu berdasarkan kasus pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Nah, jadi yang dikatakan dari Kak Arham nih tadi Kak ya, sangat betul sekali. Penghambatnya tentunya kepala sekolah yang masih belum berani untuk bernegosiasi secara langsung, padahal beliau itu merupakan pemimpin atau pimpinan yang mempunyai wewenang langsung untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama, atau berdiskusi langsung kepada pimpinan dari perusahaan atau kebun kopi tersebut. Jadi ke penghambatnya di aset politik saya. Jadi bagaimana cara berpolitik yang baik itu agak kurang, jadi termasuk faktor penghambat. Mengapa? Berdasarkan tugas asinkronus yang Kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asbest thinking? Ya, dikarenakan bisa menggali potensi-potensi yang ada di sekolah kita Kak ya. Ini ada penjelasannya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam
PJOK. Ini penting sekali menurut saya kakak. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ini merupakan penjelasan tentang pentingnya guru ataupun didik bisa berpikir berdasarkan aset dalam PJOK. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ulun izin slide Kak. Tentang berbasis aset tersebut. Ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Yang pertama, mewujudkan visi atau sama dengan mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan dalam kurung. Tujuan-tujuannya adalah yang pertama, dari masalah tersebut kita bisa mengatasi atau menyelesaikan. Dari kekuatan atau potensi kita bisa mendayagunakannya juga. Upayanya misalkan mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Dari perspektif dulu kayak pasti ada sesuatu yang salah. Setelah itu bagaimana upayanya mencari dan mengatasi masalah tersebut. Nah, dari perspektif yang awalnya adalah yang dari kekuatan atau dari aset tadi, pasti ada kekuatan atau potensi aset yang dimiliki. Upayanya kita identifikasi, kita apresiasi, atau kita selidiki kekuatan atau potensi aset yang ada di sekolah kita. Itu merupakan upayanya, itu merupakan identifikasi. Setelah itu dari fokusnya yang dari masalah tersebut adalah cari kelemahan dalam sistem tersebut atau masalah kesulitan atau dalam kurung batu sandungan. Pengalaman emosinya tidak menyenangkan. Jadi kalau berbasis kepada kekurangan tadi Kak, pada akhirnya itu kurang menyenangkan Kak, karena mencari kelemahan harus dalam sistem tersebut. Jadi masalah sama dengan kesulitan. Jadi kalau kita mencari masalah itu sama aja mencari kesulitan dalam diri kita. Jadi diakhiri tidak. Jadi akhirnya kurang menyenangkan. Mungkin maksudnya seperti itu Kak ya. Itu menurut penjelasan yang bisa ulun jelaskan. Setelah itu dari kalau kita berbasis pada kekuatan atau potensi yang ada di sekolah, yang pertama fokusnya itu kita tuh fokusnya malah lebih ke apresiasi kekuatan atau potensi dan aset dalam sistem tersebut. Kita fokusnya kepada kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, sehingga munculnya semangat gotong royong, saling mengkoreksi dari masalah menjadi tantangan. Dari masalah yang ada menjadi tantangan. Tantangan dalam kurung atau batu lompatan untuk menjadi bisa lebih baik lagi. Bukan batu sandungan Kak ya, tapi batu lompatan. Menjadi pengalaman emosinya yang diakhiri dengan bahagia insya Allah. Itu jadi Kak ya. Jadi seperti itu pentingnya kenapa kita sebagai guru PJOK harus berpikirnya berbasis pada aset yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita Kak ya, khususnya yang dari 7 aset tersebut yang sudah belum jelaskan. Nah, di mana? Nah, sekarang izin ini ada tadi kasus kelima lagi Kak ya. Izin terlihat tadi kasus kelima, izin kita mau perbesar slide show. Oke. Bisa kakak telaah bersama-sama dari status tadi kasus kelima atau ya kalau dari kita yang 2 kayak kasus kedua dalam pembelajaran ini.
Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan guru PJOK di kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikan. Satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, jadi gaya komando itu yang memerintah bersama-sama yang harus apa ajar guru. Nah, atau seperti itu kayak, tapi boleh aja karena kita di SD ini harus pakai sistem komando juga. Bukan gaya komando itu tidak baik. Tapi amun sudah ke ranah SMP dan SMA itu mungkin gaya komando ini bisa dikurangi sedikit Kak. Menurut Bu Hayati seperti itu Kak ya. Nah, Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik sebagai guru PJOK. Nah, jadi ada tanggapan dari Pak Bugar nih, PJOK itu merupakan pendapat Sidin itu dari Pak Bugar, pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Karena bukan bukti nyata, maksud beliau lah. Jadi beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat dari Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dan berbagi argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir dalam pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu yang sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMN. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dan pengurus MGMP, dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan yang lain yang telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, jadi ini ada dua pendapat Kak ya, dari Pak Bugar dan Bu Hayati tentang bagaimana capaian dalam pembelajaran PJOK. Berdasarkan studi kasus kelima, mohon maaf. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Oke, dari bagaimana cara Bu Hayati memaksimalkan aset yang tadi, yaitu dari beberapanya tersebut yang bisa ulun jelaskan, itu asetnya merupakan yang pertama, komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten itu merupakan sebuah aset kayak yang bisa dimaksimalkan oleh Bu Hayati. Setelah itu yang kedua, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Dari yang sebelumnya komando ke pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif, seperti pembelajaran mungkin berdiferensiasi kayak berdasarkan minat atau profil belajar peserta didik yang terbagi, misalkan ada yang suka profil belajarnya berdasarkan kinestetik, visual, audiovisual. Dalam penjelasan materi mereka lebih macam-macam ini minat dan karakternya. Jadi maksud Bu Hayati itu seperti itu kayak lebih bervariasi. Misalkan ada menonton video atau menonton HP boleh kayak menantikan dalam video pembelajaran, harus pakai laptop, boleh pakai HP. Ini loh cara main bola nih, seperti ini ada passing-passing.
oh seperti ini loh pertandingan pencaksilat, oh seperti ini loh pertandingan lomba renang, oh seperti ini loh pertandingan senam lantai di tingkat provinsi, nasional, dan sebagainya. Jadi kita sampaikan aja langsung, nggak harus yang ibarat tuh nggak harus misalkan kalau proyektornya lagi rusak atau proyektornya lagi dipakai teman yang lain, bilang aja kita pakai handphone atau pakai koran atau buku yang lain yang bisa memberikan pemahaman baru terhadap peserta didik. Jadi ibaratnya tidak terlalu kita karena apa? Itu kalau handphone ini kurang lebih juga sama audio visual, ada suaranya, ada gambarnya yang bergerak juga secara langsung. Tapi itu layarnya sih lebih kecil. Jadi ibaratnya itu bagi yang SD yang muridnya sedikit masih bisa. Kalau yang SMA biasanya langsung pakai proyektor. Biar bisa langsung kayak layar tancap tuh bisa lihat bersama-sama. Kalau pakai HP bingung orang mereka. Oke, yang ketiga adalah peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Jadi itu merupakan asetnya ya tadi peserta ya, termasuk aset manusia kayak para peserta tadi, khususnya guru PJOK yang aktif dalam kegiatan MGMP. Jadi mereka merupakan wajar aja pendapat itu, ibarat tuh berbeda pendapat itu hal yang biasa, asal jangan yang terlalu kekerasan kalau bahasa Banjarnya itu Kak ya. Itu hal yang biasa, kita cari titik tengahnya, pendapat-pendapat si A, si B itu sama aja, yang penting pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Setelah itu, dari aset yang bisa dimanfaatkan Bu Hayati yaitu pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar Kak. Nah, yang terakhir tadi kan disarankan untuk memanfaatkan PMM untuk kegiatan webinar yang diselenggarakan dalam guru PJOK di ruang lingkup SMP. Setelah itu cukup kayaknya jelas saja kayak di studi kasus yang kedua ini. Izin. Apa ada saran atau tambahan lagi Kak? Kayaknya ini sih ya Kak ya. Sudah ulun apa? Sudah ulun ada 4 kayaknya Kak ya. Kalau ada mau nambahkan boleh dipersilahkan Kak. Kalau cukup ulun izin ke slide berikutnya. Aman Kak ya? Aman Kak. Ya, terima kasih Kak Lanjut. Atami. Bandara Oke, SD. siap. Nah, bagaimana? Nah, jadi kurang lebih ada 10 les tadi kasus Paraga ini. Kalau dari Paraga sedikit kayak studi kasus Pak izin menjelaskan. Kurang lebih kan kita tadi telat 5 menit, jadi kurang lebih ada waktu 10 menit. Tadi kasus keempat, SMA Jiwaraga, terletak di kota besar, sarana prasarana sangat memadai, pendanaan orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia adalah beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab karena antara guru dan penjaga sekolah tidak terkoordinasi dengan baik. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut.
Waka bidang Sarpas menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebagaimana dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan pelajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, itu adalah kasus yang terakhir. Apa aja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Tentunya yang sudah kita ketahui tadi Kak ya, ada tata letak di daerah perkotaan yang strategis. Itu merupakan aset juga Kak. Terletak di wilayah lingkungan yang ibaratnya itu daerah perkotaan, termasuk aset lingkungan itu Kak. Setelah itu ada sarana prasarana olahraga yang sangat memadai. Nah, ini adalah aset fisik yang sudah dimiliki sekolah. Itu merupakan aset fisik. Setelah itu yang terakhir, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung kegiatan tersebut. Jadi dari orang tua atau donatur-donatur tersebut Kak ya, itu sangat mempengaruhi aset finansial sekolah. Setelah itu juga yang politik juga masuk ya, kayak dari orang tua dan donatur sangat mendukung tadi Kak ya. Mungkin sampai di situ ada tambahan Kak? Cukup Kak ya? Ada 3 ya? Dari kasus terakhir. Kalau cukup. Nah, ini ada juga ini. Ada ini yang namanya itu upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sapras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ini merupakan aset manusia Kak ya. Semua pihak sekolah sangat membantu bagaimana pembelajaran PJOK bisa berjalan baik dan lancar. Setelah itu, asetnya berupa keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, itu merupakan sebuah aset yang ada yang bisa kita maksimalkan. Jadi mereka itu sangat peduli terhadap pembelajaran PJOK. Setelah itu yang terakhir adalah kebijakan kepala sekolah. Merupakan itu termasuk politik. Aset politik merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Lanjut. Sebelum mengakhiri izin ulun bisa share screen LMS Kak ya? Boleh? Ada waktu kurang lebih 5 menit lagi Kak. Izin Kak ya? Bagaimana nanti kita pembelajaran LMS. Oke. Enggak loading Kak, izin. Untuk yang kasus-kasus tersebut ada pertanyaan Kak atau siapa aja sudah Kak ya? Kita masuk ke kegiatan LMS pembelajaran. Siap? Cukup Kak ya? Terakhir kita bagaimana nanti tata cara kita dalam pembelajaran PJOK nanti kita sampaikan. Biar sama-sama mudah. Nah, di sini daftar tugas Kak ya. Yang kemarin itu ada due date-nya 26. Ini merupakan daftar tugas yang ada di tempat BGP Kalsel. Di sini kemungkinan ada tanggal due date-nya tanggal 30 Kak. Di sini ada terlihat Kak. Beluman ya. Izin saya screen lagi izin. Mohon maaf. Insya Allah awal-awalnya emang seperti itu Kak, kayak ulun-ulun dulu awal-awalnya emang, apalagi ibarat tuh karena kalau sudah pian terbiasa kayak ini insya Allah di IT karena bertambah ibarat tuh kompetensi pian. Kalau sudah ibarat tuh tahap-tahap awalnya emang agak belum terbiasa Kak ya.
Nah, di sini sudah terlihat Kak izin. Nah, di sini yang kemarinnya itu due date-nya tanggal 26 September. Ini adalah yang ada due date-nya Kak. Nah, ini yang bahaya yang ada due date-nya ini. Yang ibaratnya itu kalau due date itu sambatannya batas akhir, batas waktu. Tapi kalau ada Jepang ulun toleransinya, tapi jangan seberataan lagi. Jadi due date akan. Nah, yang terakhir ini ada yang pacangan ke depan ini ada tanggal 30 Kak, 30 September. 30 September ada tugas yang nanti jadi ada kurang lebih 3 hari lagi ya Kak ya. Ini sekarang tanggal 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 terakhir ada tugas yang baru. Tapi pian sambil boleh aja isi-isi elaborasi tadi itu. Nah ini refleksi tadi kayak yang biasa. Insya Allah contoh-contohnya banyak aja Kak di internet. Hingga pian kembang-kembangkan contoh-contoh bagaimana nantinya salah satunya bagaimana kita melakukan tangga refleksi. Nah, ini maksudnya tabel 4 ini tangga refleksi. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengembangkan. Saya menilai diri saya sebagai pembelajar yang seperti apa. Nanti bisa pian jelaskan di sini. Pakai kolom ini, boleh aja nanti tulis tangan kah ada Bapak dipoto. Kalau ibaratnya itu agak biar senyaman pian nanti untuk pengerjaan tugasnya. Yang penting ada berupa file Kak ya. Berupa file foto, file dokumen, PDF, Canva tadi yang sudah Kakak dicoba-coba aja Kak untuk bisa membiasakan diri. Nah, ini ya daftar tugasnya Kak ya. Di tanggal 30 berupa ini. Sebenarnya ini di modul 1.2 izin 3 menit lagi insyaallah. Nah, ini di tempat 40. Ini 1.1 kemarin. Nah, kita di pendahuluan. Di pendahuluan ini boleh pian buka di sini pian pencet ke samping pian baca pendahuluan. Setelah itu picik ini selanjutnya kalau sudah dibaca. Setelah itu ada soal Kak. Nah, di sini tapi ini ada bedudet. Ada kurang 1 JP nanti kalau pian mau belajar ada 6 soal mungkin seperti apa nanti bisa pian lihat secara langsung aja review pencet review ini ada 6 soal nanti yang bisa pian bisa jawab nanti statistiknya sini kelihatan Kak. Nah surveinya siapa yang tinggi siapa yang kayak apa kemampuan kata apa Kak dicoba aja kita belajar sama-sama. Setelah itu next nah ini elaborasinya di sini ada modul boleh pian download atau sudah ulun bagikan biasanya ini pencet aja ini kan 1 Kak ya pencet aja yang nomor 2 di atasnya nih pencet nomor 2 di situ tampil lagi nanti penjelasan dari elaborasi itu ini tetap modul juga sama dan yang ketiga elaborasi isi sama masih ya Kak ya. Review boleh tulis ini ada soal sedikit-sedikit boleh dijawab untuk memaksimalkan. Nah ini adalah 2 JP kita yang pada hari ini tatap maya yang sudah kita pelajari yang berdasarkan situasi-situasi tadi.
Setelah itu di sini Kak, di 1.2.d di sini ada 1 jam pembelajaran. Nah, di sini ada tugas Kak juga. Tapi due date-nya itu membacanya kita di sini Kak, 13 Desember. Masih agak lama Kak ya. Ini Oktober, November, Desember. Terakhir boleh. Due date-nya selain 19 Oktober Kak. Izin maaf, due date-nya di sini 19 Oktober. Jadi lumayan masih lama Kak ya. Kalau nggak ada kesibukan boleh aja pian ngerjakan di sini. Tapi kita lihat juga di due date-nya membacanya. Apa saja indikatornya, cara-caranya bisa pian nanti browsing. Setelah itu, nah ini kayaknya yang tugas yang refleksi tadi. Setelah pembelajaran kita, refleksi yang bisa dilaksanakan tadi. Yang ini Kak, yang ada materi tadi, yang tangga refleksi yang menjelaskan tadi yang di awal, yang due date-nya itu tanggal 30 September, kurang lebih 3 hari lagi. Yang ini kayak tugasnya 30 September tugasnya di 12.e refleksi. Nah, jadi habis Zoom biasanya kita merefleksikan diri Kak ya. Nah, kemarin itu kan tanggal 26 kan lumayan juga habis Zoom, sehari kita harus refleksi. Kalau ini masih ada 2 hari atau 3 hari untuk merefleksikan diri. Jadi kadang kayak gitu Kak, namanya program pemerintah Kak ya, sama seberataan berlaku seluruh Indonesia. Anaknya itu yang senang-senang aja ada 2 hari, 3 hari refleksi. Setelah itu apa ini lagi ya? Nah, ini penutup selesai berarti sudah untuk yang 1.2 modul 1.2 ini. Jadi nanti kemungkinan kita masuk ke, nanti kita lihat jadwal lagi Kak ya, untuk modul 1.3. Untuk sesi ini ada yang ditanyakan Kak, izin? Sebelum ulun tutup. Kalau bagian pian mau bertanya, dipersilakan Kak. Aman? Cukup ya Kak ya? Alhamdulillah kalau lancar. Oke, dipersilakan kepada kakak-kakak yang bisa membuka kameranya. Dipersilakan kita ke berdoa dulu Kak ya. Izin Kak. Siapa yang mau, boleh silahkan siapa yang mau memimpin berdoa. Kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalau izin Kak gini, Kak Adiatma Kak, izin Kak untuk memberikan suaranya untuk menutup doa kita bersama-sama agar pembelajaran kita bermanfaat. Setelah itu nanti sesi foto Kak. Siap. Adang dulu Bapak Sarila satu mati. Oke. Ulun nih kada pandai baca doa juga. Ada dalam hati aja Kak, kata-katanya aja. Bukan menggurui. Mudah-mudahan belajar pada malam hari ini dapat ilmu bermanfaat, sehat badan. Amin. Ulun awali doa pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. Dan hajat kabul, doa kabul. Terima kasih, alhamdulillah. Doa di dalam hati masing-masing aja. Mohon maaf pun kada mandi masalahnya seharianan ulun di lapangan. Sudah, terima kasih Kak Adiatma sudah mau menutup kita dengan doa tadi Kak ya. Alhamdulillah, mohon semangat lagi kawan-kawan semuanya. Izin screenshot Kak, selain ulun mencoba screenshot, pian juga izin screenshot Kak Adiatma sebentar, izin Kak ya. Yang kayak kemarin ulun coba juga nah. Oke, boleh gayanya. Siap.
Tetap pandang di layar semuanya. Atau 1, kayak apa 2. boleh? Anu kada boleh angka-angka bang musim politik bahaya. Nomor Oke. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, siap. Tinggi sama-sama. Minta rela, minta ampun, salah hilap, mohon maaf bila ada salah kata-kata. Semoga kita ditemukan lagi di sesi berikutnya untuk bisa belajar bersama-sama. Di sini Ulun Hafiz Ansari mohon maaf apabila kata-kata baik dari yang pembelajaran di LMS maupun di grup tadi kayak bukan ibaratnya itu bukan yang Ulun hendak yang ibarat suruh-surupian atau kayak apa, tapi kita ibarat bersama-sama gitu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK dikarenakan ini merupakan program pemerintah yang ibaratnya itu yang diharuskan seluruh guru PJOK mengikutinya dan nanti ada kan gelombang-gelombang berikutnya Kak. Oke, cukup sekian, dipersilakan kepada Kakak untuk bisa izin tutup rekaman Kak ya. Dipersilahkan kepada bisa untuk keluar pada event ini. Silahkan Kak Iman, silahkan untuk bertanya. Kepicik aja tadi Kak, kepicik. Oh, enggak, siap. Siap kira apa tadinya. Langsung aja nah. Makasih banyak Pak Ansari, bapak-bapak yang lain-lain.